Apa tenang gue? Iya iyalah Mbah, datang Mbah. Atuh. Omahmu kono ndi? Rumah saya Ngawi Mbah, Mas Jasem. Mungkin yang Solo. Ya saya tahu Mbah ini Solo. Terus kenapa? Kan Mbah sudah mengundang saya. Saya sanggupi undangan ini. Gede bener ya nyalimu tadi. Soal nyali, ya alhamdulillah Mbah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Aksi Gus Nur Samsun ini adalah ketika dia kembali berduel dengan seorang dukun santet yang ingin menghancurkannya. Sang dukun ingin balas dendam atas kekalahannya, dan bahkan kini ingin membunuhnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi? Setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan dukun dari Solo yang ingin membunuhnya itu. Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Oke, soalnya dukun ini itu dua dukun yang sempat kabur semua itu. Yang satu pakai tombak, yang satu pakai keris itu, semuanya pakai masker itu. Jadi kita nggak berhasil mensyahadati atau menyadarkan dua dukun tersebut, dan ini mereka menantang lagi. Saya nggak tahu tujuannya mereka apa, menantang lagi. Kok berani banget gitu ya, kok berani banget menantang-nantang lagi. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh seorang dukun santet dari daerah Solo. Sang dukun tidak terima setelah beberapa waktu lalu kalah, dan kini ingin melakukan balas dendam. Kisah ini bermula dari sang dukun yang menantang duel Gus Nur Samsun beberapa waktu yang lalu. Yang mana, sang dukun ingin menghabisi Gus Nur Samsun, karena telah menghancurkan eksistensi dari para dukun santet. Dia ingin memberikan pelajaran, agar Gus Nur Samsun tidak berani lagi menghalangi pekerjaan dari para dukun. Gus Nur Samsun pun meladeni tantangan tersebut. Sehingga kemudian, terjadi pertarungan yang cukup hebat di antara mereka. Dia yang waktu itu dibantu saudara dukunnya, ingin membunuh Gus Nur Samsun dengan senjata pusakanya. Namun atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Namun sayang, sebelum Gus Nur Samsun berhasil melumpuhkan, sang dukun bisa kabur melarikan diri. Namun ternyata, kekalahan tersebut tidak membuat sang dukun menjadi ciut hatinya. Bahkan dia malah semakin termotivasi kembali melawan Gus Nur Samsun. Sebab itu kali ini, dia kembali melayangkan tantangan. Dia ingin kembali bertemu dengan Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Dukun tersebut berkata bahwa dia belum mengakui kekalahannya. Benar, waktu itu dia kabur setelah berduel dengan Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan dia belum mempersiapkan semua kekuatan kanuragan yang dimilikinya. Dan kini, dia sudah mempersiapkan kekuatan hebat yang dimilikinya. Dan dia yakin, kali ini dia bisa menghabisi Gus Nur Samsun. Dan kembali ditantang sang dukun. Gus Nur Samsun pun dengan senang hati meladeni tantangan tersebut. Sebab itu Gus Nur Samsun kembali menemui sang dukun, yang berada di sebuah tempat di pinggiran kota kediaman Pak Jokowi ini. Dan setelah bertemu dengan sang dukun,
Gus Nur Samsun pun mencoba berkata kepadanya, bahwa mengapakah sang dukun sangat bernafsu untuk menghabisi dirinya. Sesungguhnya lah sang dukun telah biasa berbuat sesat dan terlaknat. Seharusnya sang dukun bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan yang Maha Esa. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun kembali berduel dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Gede bener ya nyalimu tadi. Soal nyali, ya alhamdulillah Mbah. Jadi saya orang beriman atau kami beragama muslim itu dianjurkan tidak boleh takut dengan kemusyrikan, kesirikan sama orang-orang sesat, atau bahkan kemarin sudah sempat kalah, kenapa berani nantang lagi? Iya. Iki aku pengen jajal nih. Nek pancen aku kalah aku gak melok awakmu. Oh gitu. Ya. Ini Tapi nek kowe kalah kowe kudu melok aku. Piye? kalau saya kalah ikut sampean, Iya. kalau sampean kalah ikut saya. Iya. Saya nggak pantas Mbah diikuti Mbah. Tapi ada syaratnya. Kalau Mbah kalah, ikuti syariat Islam, ikuti langkah-langkah baginda Rasulullah SAW. Karena saya sendiri mengikuti beliau. Iya pokoknya melok pangeranmu kuwi sapa? Nah aku kalah, kuwi sing Ya. ngalahne aku melok kowe. Sanggup tobat? Apa? Tobat itu ya sampai tidak akan melakukan seperti ini lagi. Sampai kemarin ada 1 mingguan lebih ya. Ya, 1 mingguan lebih. Waktu saya ada tamu itu, sampai terbirit-birit, sampai sendiri atau ada teman? Aku dhewe. Kemarin ngomong sendiri, ternyata di belakangnya ada teman. Aku ora ngajak iku. Kae teko dhewe, mergo dulurku. Sekarang ada nggak? Ora ono. Oke, saya percaya. Nanti kalau misalkan mendadak orangnya Anda datang ke sini, sampai ya harus terima resikonya. Apa wae tak trimo. Oke, oke, Tapi siap. nek kowe kalah, kowe kudu melok aku. Piye? Ya, saya terima. Jika saya kalah, saya akan mengikuti Mbah. Tapi kalau Mbah yang kalah, ikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Bagaimana? Iku pangeranmu apa sapa? Itu junjungan saya, nabi saya. Jadi beliau itu adalah sosok kekasih Allah yang kami teladani, yang kami ikuti, yang kami buat contoh. Kalau Olehku apa? Terus olehku apa? apa yang Anda dapat itu adalah syafaat baginda Rasulullah. Jadi syafaat itu apa? Syafaat itu adalah bentuk dari pertolongan. Apabila Mbah setelah selama ini mendapatkan dosa, melakukan kemaksiatan, kemusyrikan, kesirikan, insya Allah setelah tobat dari detik itu seterusnya Allah akan mengampuni. Ayo dijajal. Sing iso mulih aku apa kowe? Sekarang begini saja dulu Mbah, saya pengen tanya dulu. Ayo. Boleh saya menjajal boleh, tapi saya pengen tanya sekali lagi. Boleh Mbah saya tanya sekali lagi? Ayo. Bahkan waktu itu kan sudah saya kalahkan dan kabur terbirit-birit. Kenapa sekarang berani menantang saya kembali itu? Kenapa? Persiapanku iku urung blas urung ono. Oh jadi yang waktu itu belum persiapan. Heeh. Sekarang sudah persiapan. Iya. Waktu itu kenapa pakai masker dan sekarang pakai masker lagi? Waktu itu perasaan maskernya merah, kenapa sekarang maskernya? Koncoku akeh. Aku mau isin umpama kalah nek mbok kalah nih. Oh kalau kalah isin. Iya. Baru. Oke. Tapi nek kowe iso ngalah nih, terserah aku mbok piye nih, aku manut. Oke. Nanti kalau sampean kalah, sampean harus syahadat. Setelah syahadat saya buka maskernya gimana? Wes pokoknya manut kowe iso ngalahne aku saiki. Aslinya Mbah itu orang mana sih? Aku. Kemarin di mana itu? Di mana? Perbatasan Ponorogo. Enggak. Enggak. Perbatasan Sarangan kalau nggak salah. Aku jongok nang kene, jongok nang kono sendi-ndi. Aku goso ndi iso. Aku mangku Tuban. Rumahnya Tuban. Iya. Kenapa ketemuannya di sini di Solo? Lah padha ae. Sing iso mulih aku kok kowe. Iya toh? Ya. Yang bisa Padha adoh main. Oke. Berarti intinya Mbah sekarang sudah persiapan nih. Iya. Oke. Mbah nggak bawa senjata, kan senjatanya sudah saya rampas. Ora kanggo senjata-senjataan. Oke siap. Santai Mbak, santai Mbak. Saya kalau jatuh ke situ ya bahaya Mbak. Mau gimana? Mau di sini atau gimana Mbak? Atau di sana Mbak? Manut. Soalnya kasihan Mbak kalau nanti di sini Mbahnya terluka ya saya alhamdulillah kalau saya di sini kepentok sini ya banyak sahabat-sahabat Ayo, yang monggo. nangis. Silakan di sana Mbak. Ini Mbak. Sini. Ayo cepat lari. Kowe gak jebak aku toh? Nah, saya gak cepat.
Bisa terus. Santai, Mbah, santai. Dikit, jangan jauh-jauh. Bentar, Mbah. Luar biasa, memang beda. Jadi sampean memang benar-benar mempersiapkan. Sampean sendiri. Kemarin waktu 2 orang sampean nggak ada apa-apanya. Sekarang sendiri aja udah lumayan. Sampean Sampai bola akeh dik ini. Wis saiki dhewe. Nah. Terus mau apa kalau saya sendiri? Ya iku mau sing iso mulih aku apa kowe teko kene. Gak usah takut, gak usah takut. Udah santai. Begini ya, Mbah. Nyasar ke saya, mampus. Hah? Nanti kalau nyasar ke saya ya mampus. Santai, santai. Mbah, saya sudah tahu kemampuan Mbah tadi. Jadi kalau masalah nali saya tidak kalah. Dan kalau masalah ilmu, insya Allah Allah yang maha penguasa. Allah yang maha pemilik ilmu. Jadi Mbah siap-siap saja untuk kalah ya. Wis lemo. Wis, wis. Hah? Wis, Sampean tidak akan bisa kabur. Mau kabur gimana sampean? wis, Hah? wis, Udah. wis. Wah, saya pengen nyantet dulu saya. Mana tokat saya tadi? Saya santet dulu ya. Biar tahu rasanya santet seperti apa. Wis. Macem-macem. Sampean kan biasa nyantet pakai keris, pakai tombak. Saya cukup pakai kayu saja, Bah. Sekarang giliran tangan. Gimana, Bah, rasanya, Bah? Loro kabeh. Loro kabeh. Orang siji juga belum loro. Loro. Sekarang Mbah mau kabur atau mau di sini? Udah nggak bisa kabur ya. Kemarin bisa kabur karena kalian berdua. Saya kewalahan. Aku melu. Saya tinggal aja ya. Aku melu. Melu kemana? Melu kemana? Melu pangeran. Melu pangeran. Iya. Tobat. Tobat. Melu pangeranmu. Tobat ya. Ya sudah. Aku melu. Ilmunya kita cabut aja ya. Tiga pusang. Aduh. Saya nggak peduli dengan kaki sampean, tangan sampean. Saya pengen ngambil ilmu, nggak peduli kakinya. Biar tahu rasanya seperti apa. Ampun. Pikirmu, piye? Saya akan mengobati kakinya kalau mau tobat. Bagaimana? Iya, mau melok pangeran. Ya sudah. Sekarang ikuti kata-kata saya. Iya. Asyhadu. Asyhadu. Aduh. Allah. 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 Ilaha. Ilah. Ilallah. Ilallah. Wa asyhadu. Asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Ana Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah
Allah. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi. tiada Tuhan Tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Saya bersaksi. Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai Sikil sudah sadar. guru. Sekarang saya sembuhin. Ya. Ah. Terjadi pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun kembali berhasil mengalahkannya. Ilmu hikmah pamungkas yang luar biasa itu menghajar sang dukun, sehingga tubuhnya tumbang terkapar tak berdaya. Gus Nur Samsun kemudian memberikan pelajaran. Dia menyantet sang dukun, hingga membuatnya menggelepar merasakan sakit yang mengerikan. Setelah itulah sang dukun kemudian menyerah, dan berjanji bertobat dari semua kejahatan yang dia lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.